kita ini pemenang Pilpres, Pak. Kita ini besar, ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Ya. Ya. Untuk rekan-rekan pers, hari ini kami aktivis 98 datang ke Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan laporan secara resmi, formal tentu sebagaimana diatur oleh undang-undang, ya, terkait dugaan mereka-mereka yang kami anggap bertanggung jawab bahkan menjadi aktor dan juga penyandang dana dari kerusuhan yang terjadi tanggal 21 dan tanggal 22 Mei di depan Bawaslu maupun daerah sekitar di Jakarta. Yang kami laporkan ada 9 nama di dalamnya. 1, ya, Saudara Prabowo Subianto. 2, Amin Rais. 3, Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto. Kemudian Bahtiar Nasir. Ini orang paling munafik di dunia karena dia berpaham anti demokrasi dan mengatakan demokrasi itu togut, tapi dia orang yang paling sibuk mengurusi proses dan hasil-hasil demokrasi di negara kita. Kemudian yang kelima, Haikal Hasan. Yang keenam, kakek tua yang bernama Kiflan Zen. Kemudian 7, Fadlizon. Dia adalah wakil rakyat yang menerima gaji dalam satu periode, dalam hitungan saya, karena saya juga anggota parlemen, 25 miliar selama 5 tahun, tapi selama ini yang keluar dari mulutnya itu hanya sampah dan kotoran. Tentu rakyat berhak untuk melakukan gugatan atas kinerja dia sebagai anggota parlemen. Kemudian yang ke-8, Neno Warisman. 9, M. Rizik Syihab, yang hingga hari ini dia masih berada di tempat persembunyian atau tempat pelarian. Orang yang paling sok jagoan, banyak bicara di media televisi, di YouTube, tapi sebetulnya dia pengecut, ya, dia menghindari tuntutan hukum di tanah airnya, kemudian dia bersembunyi di luar negeri. Dan kami juga melaporkan pihak-pihak yang nanti secara resmi nomor teleponnya kami sampaikan kepada para penyidik yang selama ini melakukan teror ancaman kepada teman kami, ya, imam besar, ya, aktivis 98, sahabat Adian Apitupulu, ya, beliau juga mendapat ancaman yang sangat luar biasa, teror yang sangat luar biasa. Saya pikir ini adalah laporan resmi kami dan kami akan serahkan nanti bukti-buktinya secara resmi, ya, ke anggota dari Barreskrim Polri, dan setelah itu kita di luar untuk melakukan konferensi pers.